Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya di sini nih. Kali ini saya akan bawakan kisah dari Kak Devi Dasti ya. Astral Projection. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Bulan Juli tahun 2020. Hari Minggu yang disenangi setiap orang justru adalah hari yang mengerikan bagi Sari. Sari, gadis berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi di kota Bandung, harus menelan kesedihan karena masalah yang datang bertubi-tubi menghampirinya di tahun 2020 kemarin. Pukul 7 pagi, terdengar suara tangis dan percakapan dari arah kamar mandi. Via, pagi itu. Via bertanya, Sari, lu di dalam ya? Tanya Via memastikan. Sari pun menjawab, iya, gue tahu, tapi ini berat banget. Gue mau pergi dari kota ini, please bantu gue, Dit. Sari dengan sesenggukan sambil menelpon temannya. Tak lama kemudian, Sari keluar kamar mandi dengan masih menangis dan langsung memeluk Via, sahabatnya. Vi, gue harus pergi sekarang, Vi. Emosi Sari tak dapat dibendung lagi. Sar, lu kenapa? Cerita. Sari menceritakan bahwa keadaannya saat ini sangat buruk. Ia telah kehilangan semua uangnya dan usahanya saat itu. Terlebih Sari di Bandung hanya merantau dan dia harus menghidupi kehidupannya sendiri. Orang tuanya tinggal di Semarang dan sakit-sakitan. Setelah lulus kuliah 2019, Sari memutuskan untuk berwirausaha di bidang pertanian di daerah Lembang. Ia dan pacarnya menyewa lahan sayuran dan mengelola bersama. Hingga pada bulan Mei, usahanya gulung tikar disebabkan wabah Covid yang membuat hasil produksinya tidak dapat dipasarkan karena adanya PSBB besar-besaran. Sari berkata, Vi, gue harus ke Cirebon. Gue udah minta tolong Adi temen gue di sana buat cariin kerjaan. Tutur Sari sembari menangis. Ah, serius lu Sar? Please, lu cari kerja di sini aja, gue bantu. Jangan ke sana. Terus Tio gimana? Kamu udah bilang dia? Jawab Via. Dan Sari pun berkata lagi, please, gue gak mau lagi dengar nama itu. Gue udah blok semua kontaknya. Apapun yang terjadi jangan pernah bilang apa-apa tentang gue ya, Vi. Please. Mohon Sari. Tio adalah pacar Sari sejak kuliah dulu. Dan Sari sangat kecewa dikala masa sulitnya seperti ini. Tio malah menghilang dalam waktu lama dan jarang menghubunginya. Dan Via pun sudah paham betul akan hubungan mereka yang seperti itu. Gue berangkat pakai travel ya Vi, yang jam 11. Anterin gue ke Pasteur ya. Oke deh, tapi janji ya, kabarin gue terus apapun yang terjadi. Singkatnya, pukul 10.35 di Pasteur. Sar, lu beneran mau pergi? Tanya Via sedih. Gue pergi cuma 2 bulan, ntar gue pulang ke rumah lu ya, jawab Sari. Saat itu air mata kedua sahabat ini tidak berhenti mengucur kala mobil yang akan membawa Sari pergi telah bersiap akan berangkat. Mereka saling berpelukan hingga akhirnya benar-benar berpisah siang itu. Pukul 15.40, chat di WhatsApp. Dit, gue bentar lagi nyampe nih, nyebut ya. Oke Sar, gue OTW dari kantor. Sore itu sekitar pukul 4. Sari telah tiba di Cirebon dan menunggu Adit menjemputnya di shelter. Tak lama kemudian Adit datang dengan motor metiknya dan langsung mengajak Sari menuju hotel yang sudah dipesan oleh Adit untuknya. Sar, lu nginep di sini dulu ya. Lu tenangin diri lu. Kalau ada apa-apa lu chat gue. Kantor gue nggak jauh dari sini. Sengaja gue pesenin di sini biar kalau ada apa-apa gampang. Ujar Adit. Makasih banget Dit. Gue nggak tahu kalau nggak ada lu, gue harus gimana? Jawab Sari. Ya udah, lu istirahat. Gue mau balik ke kantor bentar. Bentar gue jemput lagi buat makan malam ya, jam 7-an. Ujar Adit. Sore itu, Sari beristirahat dan mengumpulkan kembali tenaganya untuk menghadapi hari-hari baru di kota yang baru ia datangi ini. Jam menunjukkan pukul 18.30 dan Sari terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Ia tersadar
bahwa ia belum makan sejak datang tadi sore. Akhirnya, ia siap-siap mandi dan menunggu Adit menjemputnya. Sari pun WA ke Adit. "Dit, udah pulang belum? Gue udah siap ya ini." Adit pun menjawab, "Udah kok, ini 5 menit lagi OTW hotel ya, tunggu." Tak berapa lama kemudian Adit mengetuk pintu hotel Sari dan buru-buru Sari membukanya. "Udah siap, Sar?" tanya Adit. "Udah yuk," jawab Sari. Adit pun membawa Sari ke kafe favoritnya. Sesampainya di sana, Sari bercerita banyak hal tentang apa yang ia alami saat ini. Akhirnya Adit paham dan dia mencoba memberi semangat pada Sari yang sudah hampir kehilangan semangat hidup. "Selama di sini, gue bisa bantuin lu cari kerjaan. Ntar biar gue yang bikinin CV dulu dan lain-lain ya. Lu gak usah mikirin gimana hidup di sini. Gue bantu sebisa gue, Sar," jawab Adit sambil menggenggam tangan Sari dengan erat. Malam itu, selesai berkeliling kota, Adit mengantarkan Sari kembali ke hotel dan meminta izin untuk pulang. 2 hari di hotel itu, Sari pun mengatakan bahwa ia akan mencari kos-kosan saja untuk menghemat budgetnya selama tinggal di Cirebon. Pagi itu, setelah Sari selesai sarapan di hotel tersebut, Adit pun bilang kalau ia tak bisa menemani Sari pindah ke kosnya. "Sar, sorry banget gak bisa anterin ke kosan kamu. Gue banyak banget kerjaan soalnya. Tapi pulang kantor gue langsung ke kos ya. Sherlock aja." "Iya gak apa-apa, Dit. Ini udah di mobil kok, OTW ke kosan." Kosan Sari terletak di daerah itu tuh, masih di tengah kota, namun masuk di dalam perumahan. Sebenarnya kosan itu lebih seperti guest house gitu yang bisa disewa per bulan sekitar 900 ribuan. Sesampainya di kosan khusus putri tersebut, Sari mulai berkenalan dengan anak ibu kos yang kebetulan ibu kosnya sedang tidak ada. Kosan ini terasa nyaman meski tidak terlalu besar, namun fasilitas seperti kasur, meja, lemari, wifi, AC sudah sangat nyaman dengan harga yang lumayan. Sari pun langsung beristirahat merebahkan badannya, dan tak berselang lama ia merapihkan baju dari dalam kopernya ke dalam lemari. Lemari itu berbahan besi ringan yang tiap dibuka tutup pasti bersuara. Ia segera merapikan baju-bajunya dari paling atas hingga digantung, dan saat ingin menyimpan kopernya di lemari bagian paling bawah, ada tumpukan baju yang dimasukkan di dalam plastik putih seperti bekas di laundry. Sari heran. Harusnya sekelas guest house kalau ada barang yang tertinggal dari penyewa sebelumnya pasti akan diamankan atau diambil oleh petugas bersih-bersihnya. Namun karena Sari sudah terlalu capek waktu itu, ia mengabaikannya. Ia akan menanyakannya nanti pada ibu kosnya saja, pikirnya. Malam pertama di kota ini terasa biasa saja, dan Sari pun tertidur pulas karena lelah banget hari ini. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena sesuatu. Astagfirullah. Sari terbangun dengan keringat bercucuran, padahal kamarnya menggunakan AC yang ia setel 26 derajat Celcius. Ia sangat terkejut dengan mimpi yang ia alami. Namun seketika ia lupa akan mimpi buruknya saat terbangun. Sari merasa aneh karena ia bisa dibilang sangat jarang mimpi saat tidur, apalagi mimpi buruk. Akhirnya malam itu ia tak bisa tidur sampai subuh menjelang, dan ia tertidur saat matahari sudah muncul. Ternyata keadaan ini tidak berhenti begitu saja. Selama 3 hari berturut-turut, Sari mengalami hal yang sama, terbangun sekitar jam 2 atau 3 dini hari karena mimpi buruk dan terlupa saat bangun. Sari pun mencoba bercerita dengan Adit yang hanya satu-satunya temannya di sana. Namun Adit seolah tak percaya dengannya. Menurutnya, bagaimana bisa kosan yang bisa dibilang modern ada hantunya? Namun Sari meyakinkan Adit kalau yang ia alami itu tidak biasa saja. Malam itu Sari diantar pulang sehabis makan malam dari kafe yang biasa mereka kunjungi. "Dit, makasih ya malam ini," ucap Sari yang telah sampai di gerbang kosannya. "Iya, sama-sama. Pokoknya jangan takut ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur dan minum air putih yang banyak. Ya udah, aku pulang dulu ya," ujar Adit sembari berlalu dengan motor metiknya.
Setibanya di kamar, Sari yang sangat lelah dan lemas karena pola tidurnya berantakan, akhirnya tertidur begitu saja di ranjang dengan AC masih menyala. Tak lama berselang, Sari tiba-tiba membuka matanya dan ia terkejut bukan main melihat dirinya berdiri di sebelah ranjang sebelah kirinya, dan di atas ranjang itu ada tubuhnya yang sedang terbaring tidur dengan dengkuran yang keras. Sari pun terkejut dan menangis jadi-jadinya. Namun suaranya tak bisa keluar saat itu. Teriakannya pun ada, tapi Sari menutup mukanya menggunakan kedua tangannya. Ia takut dan panik. Akankah ia meninggal jika rohnya keluar dari tubuhnya saat itu? Bahkan ia tak tahu caranya masuk kembali ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Sari perlahan membuka tangan dan kedua matanya. Alangkah terkejutnya saat itu juga keadaan kamar berubah menjadi hutan yang sangat gelap dan semak belukar yang rimbun di sekitarnya. Anehnya, saat itu juga ia tak bisa kemana-mana dan hanya berdiri mematung. Tapi mata Sari yang sedang tertidur pun terlihat terbuka saat itu juga. Sari dapat melihat keadaan itu dengan dua sudut pandang yang berbeda. Sari yang tengah tertidur tak bisa melihat rohnya yang sedang berdiri. Fenomena macam apa ini? Tanya Sari. Namun tak tampak ketakutan dari Sari yang tengah tertidur itu, dan ia menengok ke sebelah kiri di dalam semak-semak yang sangat rimbun dan terlihat sangat gelap. Perlahan terlihat cahaya merah yang terlihat seperti sepasang bola mata yang memandang tajam. Lama-kelamaan sepasang mata itu terbuka satu persatu seperti kunang-kunang, dan alangkah terkejutnya Sari melihat sosok pria besar yang keluar dari semak-semak itu dengan postur tubuh tegap dan kekar keluar dan berdiri di sana. Tidak hanya satu pria, namun banyak. Sekarang mata yang dari tadi mengintai telah menampakkan wujudnya, namun anehnya muka mereka semua sama, gagah, tegap, dan kekar. Terlihat pula mereka tak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek warna hitam, sembari menggenggam tombak hitam di tangan kanan mereka. Saat itu Sari tak terlihat takut, namun bibirnya seketika berucap, "Maaf, saya yang mengontrak di sini," ucapnya tanpa ia sadari. Seketika itu pula para pria yang melihatnya itu berjalan keluar satu persatu dari semak itu dengan pandangan tajam yang masih memandang marah terhadap Sari. Mereka berjalan sambil terus memandangnya, tatapan yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Entah bagaimana caranya, Sari tersentak bangun dari tidurnya dengan mata terbuka ke sebelah kiri, dan yang ia tatap adalah lemari. Sungguh aneh, pikirnya. Ia merasa sudah tidur sangat lama dan pasti sudah pagi ini. Tapi dilihatnya jam di handphonenya masih menunjukkan pukul 11 malam. Kejadian itu ia alami 2 jaman saja sejak ia pulang makan malam dengan Adit. Sari meraba-raba tubuhnya dan memastikan rohnya sudah kembali ke dalam tubuhnya. Dan benar saja, setelah itu ia merasa seluruh tubuhnya seperti habis tersetrum listrik dan masih terasa aliran-aliran seperti kesemutan. Ia buru-buru ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencoba untuk tidur kembali. Sayang, setelah kejadian itu ia tak pernah bisa memejamkan mata di malam hari. Ia hanya bisa tidur saat azan subuh terdengar, atau bahkan saat matahari sudah memasuki kamarnya. Siang harinya, saat Sari masih tidur, suara-suara aneh selalu terdengar di dalam kamarnya. Entah ada yang memainkan flush toiletnya, ada suara benturan benda tumpul di lemarinya, dan paling parahnya lagi, make up dan kaca rias Sari mendadak hilang satu persatu. Bisa dipastikan Sari ini hampir 24 jam ia di kamar, karena memang ia belum mendapat pekerjaan saat itu dan hanya kerja part-time mengurusi all shop-nya. Singkat cerita, pagi hari Sari mulai merasa lelah dan mengantuk. Akhirnya ia mencoba memejamkan matanya lalu tertidur. Entah sudah berapa jam ia tertidur, namun ia merasa seluruh badannya sangat sakit, seperti habis bergulat semalaman. Ia pun terbangun dalam keadaan sedikit gelap di luar. Ternyata hampir maghrib. Sari seketika bangun dan mulai mencuci mukanya, lalu duduk termenung di depan meja tempat ia berdandan. Kosan ini hanya menyediakan 2 meja kecil.
yang dihiasi dengan vas bunga saja. Sari menaruh alat make up-nya di meja sebelah kasurnya. Lama dia termenung, handphonenya pun berbunyi yang ternyata itu adalah Adit yang menelponnya untuk menanyakan keadaan Sari. Apakah ia sudah makan atau belum? Halo Sar, lu kemana aja gak bisa dihubungin dari pagi? Di telepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibales. Lu baik-baik aja kan? Tanya Adit khawatir. Iya Dit, sorry banget, gue baru bangun ini, jawab Sari. Ya udah, bentar lagi gue jemput ya, abis Isya kita makan di tempat biasa, ajak Adit. Oke Dit, gue siap-siap dulu sekarang ya. Sari mulai mandi dan bersiap-siap untuk pergi keluar mencari makan bersama Adit. Ketika ia selesai mandi, ia pun duduk di meja riasnya dan akan berdandan di sana. Tiba-tiba, Sari heran karena kaca dan sisir yang biasa dia pakai untuk berdandan tidak ada. Ia kebingungan mencari ke segala arah, namun tetap saja tidak ketemu. Tolonglah, jangan diumpetin kacanya. Kalau mau minjem balikin lagi dong, ucap Sari dengan nada kesal. Sari dengan hati yang kesal saat itu akhirnya menemui Adit yang sudah menunggunya di depan gerbang kosan. Mereka pun pergi makan malam di tempat yang biasa mereka sering makan. Lu kenapa sih Sar? Kok bete gitu? Tanya Adit yang heran mengapa Sari begitu muram. Lu tahu nggak? Di kosan gue tuh horor banget. Masa kaca sama sisir gue mendadak hilang? Gue cari kemana-mana nggak ada jejaknya, ujar Sari kesal. Ya elah, sisir doang, kirain kenapa? Habis ini beli deh ya di Alfamart sono, ucap Adit. Masalahnya bukan itu aja Dit. Sari menceritakan semua yang ia alami semalam. Gitu ya. Nanti malam kalau lu gak bisa tidur gue temenin video call ya, biar lu gak takut, jawab Adit yang sedikit menenangkan Sari. Dan akhirnya malam itu Sari telah sampai di depan kosannya. Dit, makasih banget ya, lu udah mau bantuin gue, ucap Sari. Iya, ya udah sana masuk, bentar sampai rumah gue video call lu. Dan malam itu Sari merasa agak lega karena Adit akan menemaninya di kala malam mencekam di kosannya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, Sari pun menyalakan AC yang ia atur di 26 derajat Celcius. Tak lama handphonenya pun berbunyi yang ternyata itu adalah Adit. Hey, udah nyampe Dit? Tanya Sari. Udah nih, lu lagi ngapain? Tanya Adit. Hampir semalaman mereka melakukan video call yang padahal tak banyak yang mereka obrolkan. Hanya HP ditaruh di meja masing-masing, lalu mereka saling sibuk dengan kegiatannya. Sari dengan handphonenya, yang lain sedang asyik bermain game Mobile Legends, sedangkan Adit dengan PUBG-nya. Akhirnya Sari pun bosan. Ia mengajak Adit beralih untuk video call di Line. Dit, udah kan main barengnya? Video call di Line aja yuk, bisa main game tebak-tebakan lo di Line, ajak Sari. Oke deh, gue juga udah bosen ini. Akhirnya mereka video call di aplikasi Line yang ternyata ada fitur filter dan game sederhana agar tampilan video call tidak membosankan. Mereka asyik mencoba satu persatu filter itu hingga Sari memencet salah satu game, yaitu tebak kata. Game itu dimainkan dengan cara satu orang yang menjadi peraga dan satunya menjadi penebak. Kata demi kata mereka tebak satu sama lain hingga pada akhirnya Adit memperagakan satu karakter yang mengherankan. Adit tiba-tiba pucat dan ia menunjuk arah atas lemarinya Sari berulang-ulang. Apa sih Dit? Lemari? Besi? Kayu, duduk di lemari. Apa sih? Apa sih? Nggak tahu pas. Di saat waktu yang disediakan telah habis, maka kata yang tak bisa ditebak itu akan muncul. Betapa terkejutnya Sari mengetahui kata yang tak bisa ia tebak itu. Kuntilanak. Mata Sari seketika membelalak ketakutan. Wajah Adit yang pucat pun tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Hingga akhirnya mereka pun mengakhiri game itu dan berharap tadi hanya error dari aplikasi tersebut. Malam itu hingga jam 12 malam, Adit masih tetap menemani Sari yang masih terlihat ketakutan dengan keadaan kamar kosannya yang horor. Adit coba menenangkan Sari. Sampai pada jam 1 dini hari, Adit sudah merasa ngantuk dan mengajak Sari untuk segera tidur agar ia tak bangun sore lagi. Sari pun mengiyakan saja tanpa ia tahu apakah ia bisa tidur atau tidak. Dit, udah dulu ya. Udah capek mau tidur nih gue. Lu juga tidur, besok kan kerja, ujar Sari. Oke deh Sar, lu jangan lupa baca doa sebelum tidur ya. See you.
diakhiri dengan menutup video call-nya. Malam itu, Sari merasa gelisah dengan apa yang ia alami tadi bersama Adit. Sari berusaha keras untuk memejamkan mata, namun tetap tidak bisa. Semakin ia berusaha keras untuk tidur, semakin gelisah yang ia rasakan. Akhirnya, karena Sari sudah jenuh berguling-guling di kasur, Sari memutuskan untuk memainkan handphonenya sekedar untuk melihat sosmed dan scroll-scroll Instagram. Ia pun iseng untuk melakukan streaming di Instagram malam itu untuk mengusir kegabutannya. Hai guys, ada yang masih melek gak nih? Q&A yuk. Sari berbincang dengan viewersnya, berharap ada yang menemaninya untuk mengobrol. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, namun Sari tetap tak ada rasa mengantuk sama sekali. Hingga pada saat asyik-asyiknya Sari Q&A dengan viewersnya, tiba-tiba suara ketukan agak keras dari jendela kosannya yang mengejutkan Sari, hingga ia seketika menengok ke belakang, tepat di jendela berada. Sari menengok dari jendela dan menyibakkan hordennya perlahan, namun tidak ada orang sama sekali di luar. Sari yang sudah ketakutan semakin tidak fokus dengan live-nya. Itu suara apa? Wah, itu apaan tuh yang gedor-gedor kencang bener? Woi, mau ikut live tuh kuntinya. Hahaha. Ya, viewer Sari pun mengatakan bahwa mereka semua mendengar suara gedoran jendela dari kamar Sari itu. Kalian denger itu guys? Serius kan? Tanya Sari ketakutan. Iya, itu kencang banget yang gedor-gedor barusan. Serius itu kedengeran kencang. Horor nih. Siapa yang namu jam 3 gini? Hahaha. Ya udah guys, aku udahan dulu ya live-nya. Thank you, bye-bye. Sari mematikan live streamingnya sesaat. Setelah ia membaca komentar-komentar dari live-nya, semua mengatakan hal-hal yang horor yang membuatnya semakin ketakutan. Sari mencoba memejamkan matanya dan menutupi seluruh badannya menggunakan selimut hingga ke kepalanya. Saat ia hampir tertidur lelap, ia mendengar suara lemari yang terbuat dari besi itu seperti diketuk-ketuk menggunakan benda tumpul berulang-ulang dengan pelan, dan lama-kelamaan suara benturan itu terdengar jelas dan semakin keras. Keringat Sari mulai bercucuran, dinginnya AC pun tak terasa saat itu. Sari sekuat tenaga mengumpulkan keberaniannya sambil terus baca doa, hingga ia perlahan membuka selimutnya dan langsung menghadap ke arah lemari itu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Suara Sari bergetar tak tahan melihat sesosok perempuan tengah duduk di atas lemari itu dengan baju putih panjang hingga kakinya tak terlihat karena ditutupi bajunya yang putih lusuh, tengah mengayunkan kakinya membentur ke lemari berulang-ulang. Saat Sari melihat arah wajahnya, perempuan itu senyum menyeringai ke arah Sari dengan wajah pucat dan mata yang putih semua. Seketika Sari lemas seluruh badan dan ia tak mengingat apapun setelah itu. Entah apakah Sari saat itu pingsan atau ia bermimpi kala tidur. Yang pasti Sari tak bangun hampir sore hari. Sari merasa ada getaran di arah mejanya berulang-ulang hingga membangunkan tidurnya. Sari terbangun dan mengucek-ngucek matanya mencoba melihat pesan dari handphonenya yang berulang kali bergetar tanpa henti. 39 missed call from Adit. Astaga, gue tidur berapa jam anjir? Ditengoknya jam sudah menunjukkan pukul 18.03 WIB. Sari mengingat-ingat apa yang terjadi dan ia perlahan menengok ke arah atas lemari, namun sosok itu sudah tidak ada di sana. Malam itu Adit seperti biasa menyambut Sari di kosannya untuk makan malam di tempat biasa. Sesampainya di kafe, Adit tanpa basa-basi langsung membicarakan perihal keadaannya selama ini di kosan tersebut. Sar, sorry banget gue nanya ini. Apa lu pas pertama kali nempatin kosan itu ada sesuatu yang lu rasa ganjil atau benda apa gitu di kamar lu? Tanya Adit. Gak ada tuh. Dan gue pun gak bawa banyak barang, cuma baju skoper. Oh iya Dit, gue nemuin baju plastik di lemari bagian bawah. Jawab Sari mengingat-ingat. Baju siapa itu? Udah lu tanyain ke ibu kos? Belum, gue belum sempet. Besok pagi gue tanya deh. Adit menceritakan perihal astral projection yang Sari alami kala itu di kosan barunya. Sar, sebenarnya
Gue nanya ke paman gue yang bisa begini. Beliau bilang kalau ada sesuatu yang tidak mereka suka dari lu. Pas pertama pindah lu misi-misi nggak? Tanya Adit. Gue nggak ngelakuin hal-hal aneh di situ, Dit. Malah gue yang dikerjain dari awal. Barang-barang gue diumpetin, gue digangguin, diliatin, pokoknya gue diteror tanpa gue tahu maksud tujuan mereka itu apa. Tutur Sari. Ya udah, tenang. Habis ini lu banyak berdoa aja ya di sana. Terus kabarin gue kalau lu bangun, dan usahakan lu jangan tidur sampai maghrib. Lu alarm aja biar nggak kebablasan, ujar Adit. Malam itu Sari kembali lagi ke kosannya dengan hati yang lebih deg-degan dari hari-hari sebelumnya. Ia merasa semakin hari semakin tinggi intensitas gangguan makhluk astral itu. Namun ternyata malam itu tidak ada gangguan sama sekali yang dirasakan olehnya. Perasaan lega itu pun tak tertahan lama dalam diri Sari, karena ia teringat dengan baju yang ia temukan di lemari itu. Entah apa yang dipikirkannya hingga ia pun memberanikan diri untuk membuka kembali bungkusan baju itu. Sari membuka lemari besi itu dan langsung mengambil bungkusan baju itu yang tersusun rapi. Seketika bau barang lama yang tersimpan itu menyeruak hingga membuat Sari bersin sekali. Bungkusan baju itu seperti baju yang telah selesai di laundry, namun tidak ada catatan laundry atau bon yang harusnya tertempel di plastiknya. Sari memberanikan dirinya untuk membuka plastik itu dengan perasaan takut, namun penasaran mengalahkan ketakutannya. Sari mengeluarkan baju itu satu persatu. Baju itu terlihat normal dengan semua baju lengan panjang dan ada banyak kerudung berbahan paris berbagai warna. Pasti yang punya Ukti nih. Perasaan Sari sudah tidak takut lagi karena ini adalah baju orang yang normal menurutnya. Hanya saja model baju ini semuanya sangat tidak mengikuti zaman anak ABG sekarang, di mana masih ada kemeja flanel, baju atasan dengan pita, baju motif bunga-bunga, dan ada rok hitam panjang seperti orang yang sedang magang kerja. Sari heran, mengapa model baju pemiliknya masih sangat kuno seperti model baju tahun 2000-an. Tapi mungkin selera orang dalam berpakaian itu berbeda-beda. Akhirnya Sari mengabaikan itu. Sari memasukkan kembali baju-baju itu ke tempatnya dan membaringkan lagi ke tubuhnya di atas kasur. Ia akan menanyakan kepemilikan baju itu kepada ibu kos besok, pikirnya. Dan tertidurlah malam itu Sari dengan lega, karena ia tidak penasaran lagi dengan baju itu. Meskipun itu tidak sopan ya teman-teman, melihat barang milik orang lain. Jangan ditiru. Pagi pun datang, dan pagi itu Sari terbangun pukul 10 dan merasa badannya sudah mulai segar. Tidak seperti sebelumnya kala ia tak bisa tidur sepanjang malam. Tumben gak mimpi buruk. Sari pun memulai harinya dengan memesan makanan melalui ojek online pagi itu. Saat Sari keluar kamar, terlihatlah seorang wanita kisaran 20 tahun sedang berada di depan kamarnya. Sepertinya penghuni kosan juga. Punten teh, sapa Sari. Iya mangga, teteh penghuni baru ya? Tanya wanita itu. Iya teh, baru seminggu sih. Punten ya teh, mau ngambil makanan dulu ke depan. Izin Sari. Oh ya, sok-sok atuh. Akhirnya dari perkenalan singkat itu diketahui bahwa perempuan itu bernama Tiara. Ia baru saja lulus dari kuliahnya tahun ini. Itu berarti 1 tahun lebih muda dari Sari. Tiara dan Sari makin akrab dan sering mengobrol satu sama lain, meski hanya di depan kamar. Akhirnya, pada suatu hari, Sari menanyakan pada Tiara tentang seluk-beluk kosan tersebut. Namun Tiara terkesan tak ingin membahasnya dengan selalu mengalihkan pembicaraan setiap Sari menanyakan itu padanya. Sari semakin penasaran, karena hal itu membuatnya selalu kepikiran dan berusaha mencari tahu. Namun, karena ia sudah tak pernah diganggu ataupun mengalami mimpi buruk lagi, maka ia sudah tak terlalu mengabaikannya lagi. Hingga pada bulan Agustus, tepatnya 1 bulan ia di kos, Sari memutuskan untuk kembali ke Bandung karena ia dapat pekerjaan di sana. Sehari sebelum ia kembali ke Bandung, Sari berpamitan kepada ibu kos melalui pesan singkat WhatsApp dikarenakan ibu kosnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter karena sedang mewabahnya COVID-19 kala itu. Akhirnya,
Sari mengemasi semua barang-barangnya ke dalam koper dan sekejap menengok ke arah tumpukan baju di dalam plastik laundry itu. Masih terbayang banyak pertanyaan di kepala Sari itu, baju siapa ya? Namun sampai sekarang, ia pun tidak menanyakan kepada ibu kos. Anehnya, setiap ia berniat menanyakan hal itu, selalu lupa dan pasti ada kesibukan mendadak yang membuatnya tidak jadi menanyakannya. Singkatnya pukul 11 siang, Sari menuju sebuah shuttle di kota itu menggunakan go-kart karena Adi tidak bisa mengantarnya dikarenakan kesibukannya di kantor. Sesampainya di Bandung, Sari telah mendapatkan kosan baru dan setelah beberapa hari ia menempati kosan itu, tiba-tiba Tiara menghubunginya melalui pesan WhatsApp yang mengejutkan Sari. "Hey Sar, udah di Bandung ya? Sorry ya gak sempet perpisahan kita." "Iya Ra, santai aja. Gue juga keburu-buru kemarin, hehe. Tapi balik lagi ke sini gak Sar?" "Enggak deh kayaknya Ra. Gue udah dapat kerjaan di sini. Tapi gue bakalan main-main lagi deh ke sana." "Ya, oh ya, sebenarnya waktu itu gue mau ngomong sesuatu sama lu. Cuman gue bingung gimana ceritanya tentang yang lu tanyain soal kosan itu." "Kenapa Ra? Cerita aja. Toh gue udah gak kos di sana kan." "Jadi sebenarnya kosan itu tuh udah direnov sebelumnya. Yang gue tahu sih ada yang bunuh diri di situ. Makanya gue nggak heran kalau lu digangguin terus di situ. Soalnya kamar yang lu tempatin itu bekas dia, dan setahu gue kamar lu nggak pernah disewain karena nggak ada yang betah. Pasti langsung keluar lagi. Makanya gue heran, kok lu berani banget di situ." Seketika jantung Sari berdegup kencang membaca cerita Tiara saat itu. "Oh ya udah nggak apa-apa Ra, udah nggak kos juga kok gue." "Hahaha, santai. Oh kalau boleh tahu itu kejadiannya tahun kapan Ra?" "Wah gue nggak tahu pasti sih Sar, tapi itu kejadian udah lama banget. Sebelum direnov mungkin tahun 2010-an atau lebih." "Oh gitu. Ya udah thanks ya Ra. Sorry banget gue mau kerja lagi nih. Kita sambung ntar malam ya. See you." "Oke, see you." Perasaan Sari kala itu campur aduk. Antara ia ketakutan namun lega karena sudah tidak tinggal di sana. Terbayang jika Tiara memberitahunya saat ia masih kos di sana, mungkin Sari akan lebih shock lagi. Ternyata saat itu juga ibu kosan yang mengirimi WhatsApp. Mungkin ibu kosan itu mengucapkan perpisahan, pikirnya, karena tidak sempat bertemu saat Sari pulang hari itu. "Neng, maaf, ini bajunya ketinggalan ya. Tadi Bibi beresin kamar Neng." Dek. Seketika jantung Sari ingin copot karena ibu kosnya memfotokan seplastik baju masih terbungkus di dalam lemari besi itu. Sari pun membalas pesan ibu kosnya dengan tangan yang bergetar. "Maaf Bu, itu bukan punya Sari. Saat pertama datang baju itu udah ada di lemari bawah. Cuma Sari mau nanyain selalu lupa Bu, hehehe." "Oh gitu ya, ya udah Neng, makasih ya." "Iya Bu," gue jawab ke ibu kos. Dan sejak kejadian itu, Sari menghubungkan segala hal yang ia alami saat berada di kosan tersebut. Seperti baju-baju yang ia temukan itu dengan model lama tahun 2000-an yang sudah dibenarkan oleh Tiara kapan peristiwa itu terjadi. Lalu jin yang berwujud kuntilanak yang suka berdiam dan mengganggunya saat di kosan itu, hingga barang-barangnya yang sempat hilang hingga sampai ia pulang pun tidak ketemu, atau bahkan jika kamarnya sempat dibereskan oleh bibi yang di sana, mengapa tidak memberitahukan apakah menemukan barangnya yang tertinggal di sana? Semua pertanyaan itu membuat Sari sempat stres beberapa hari. Dan kisah ini selesai. Kisah ini dituturkan berdasarkan kisah nyata dan tanpa mengurangi cerita di dalamnya. Petik hikmah dari setiap kejadian, karena tidak ada yang lebih sempurna dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhir kata, terima kasih ya buat Kak Devi Dasti, dan tentunya buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini di channel Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah rabbil alamin.